Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Rabbul Alamin. Tuhan Maha Pengasih, Maha Penyayang, yang sayangnya tak pernah terbilang bagi seluruh umat manusia di muka bumi. Salawat serta salam tercurah selalu kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga-moga kita para pengikutnya alhamdulillah sampai terus-menerus berada di bawah tahta liwa'i Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam, di bawah bendera beliau dengan kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Saudara-saudara dimanapun berada, kembali lagi dalam pertemuan singkat ini, yaitu pembahasan kali ini, mari kita menteladani daripada pelajaran-pelajaran yang diberikan oleh Luqmanul Hakim. Siapakah dia Luqmanul Hakim? Di dalam Al-Quran nama beliau dicantumkan di dalam Al-Quran. Karena apa? Karena kisah-kisah beliau, karena kata-kata bijak beliau, karena kata mutiara hikmah dari lisan-lisan beliau, yaitu Luqmanul Hakim. Saudara yang berbahagia dimanapun berada, kalau kita mau mengambil dari kisah sejarah yang disampaikan oleh Luqmanul Hakim kepada anaknya, beliau berkata kepada anaknya, wahai anakku, kata Luqman Hakim, jika engkau menjalani sesuatu yang kau anggap baik dan menurut Allah juga baik, maka jalanilah. Jangan sampai kamu mendengar apa kata orang. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun berada, Luqmanul Hakim langsung memberikan contoh kepada anaknya, karena anaknya tersebut sepertinya belum ada kejelasan apa yang disampaikan oleh oleh ayahnya. Seperti ini, wahai anakku, kata Luqmanul Hakim, kalau seandainya kita naik kuda atau naik keledai seperti kuda kecil, mari kita lihat bersama-sama apa kata orang. Nah, akhirnya Luqmanul Hakim dan anaknya naik kuda kecil atau disebut dengan keledai. Jalanlah di suatu perkampungan. Apa kata orang? Tuh lihat, si bapak nuntun anaknya. Harusnya si bapak yang naik, anaknya yang nuntun. Ini si anak yang naik. Waduh, anak kurang ajar, anak durhaka. Itulah apa kata orang. Orang-orang kampung menyinyir daripada kejadian-kejadian itu. Kemudian mereka berdua mendengar. Luqmanul Hakim mendengar, anaknya mendengar. Kata Luqmanul Hakim, jangan kau hiraukan, kata mereka. Akhirnya lewat dari perkampungan tersebut, Luqmanul Hakim pindah. Sekarang anaknya yang di atas, ayahnya yang di bawah, dituntunlah masuk ke perkampungan. Di dalam perkampungan, rupa-rupanya beda antara ucapan ataupun perkataan orang kampung yang selanjutnya ini. Dia bilang, ini bapak, katanya. Anak masih kecil, bapaknya disuruh jalan. Ini anak, masya Allah, tidak punya otak, katanya. Lalu mereka mendengar lagi ucapan tersebut. Nah, akhirnya di sela-sela tersebut berubahlah pindah. Artinya antara Luqmanul Hakim dan anaknya ini sepakat naik kuda bareng, naik keledai bareng. Berdua-duanya naik keledai, masuk di suatu perkampungan lagi.
Tiba-tiba di tempat yang lain berubah lagi perkataannya, berubah lagi pendapat mereka. Mereka bilang begini, dasar orang tua dan anak tidak punya kebinatangan. Kuda kecil dinaikin 2 orang. Itu jalannya udah ngos-ngosan itu kuda. Udah jalannya udah nggak imbang. Ini bisa-bisa berapa ini? Katanya. Kata orang kampung tersebut. Lalu mereka mendengar juga nih antara Luqmanul Hakim dengan bapaknya. Udah nggak usah dipikirin anakku. Jalan lina terus. Berhenti di perkampungan. Dibalik lagi. Yang tadinya berdua sekarang di kudanya dituntun saudara. Kudanya dituntun. Kuda yang kecil sekarang tuntun lewat ke perkampungan berikutnya. Apa komentar daripada warga-warga tersebut, orang-orang kampung tersebut? Dasar orang tua sama anak, ada kuda malah kagak dimanfaatin. Kuda ada, kenapa barang-barangnya dipegangin, kudanya dibiarin aja, dituntun terus. Nah, akhirnya mereka berdua berpikir lagi nih, udah anakku jalan terus. Akhirnya sampai ke lewat perkampungan berikutnya. Apa kata Luqmanul Hakim kepada anaknya? Wahai anakku, sekarang kudanya kita gendong. Itu kuda yang kecil, kuda yang kurus digendong sama Luqmanul Hakim dan anaknya. Lewat ke perkampungan lagi. Di perkampungan berikutnya, komentarnya berubah lagi. Apa katanya? Itu bapak sama anak benar-benar masa bawa kuda, bukan kuda dibawa manusia, malah manusia ikut kuda. Nah, akhirnya gimana saudara? Poin berikutnya marilah kita tekankan kembali bahwa jika kita melakukan sesuatu, jangan hiraukan kata-kata orang lain. Kalau memang kita benar menjalankannya, teruslah berjalan. Lalu menurut Allah itu benar, menurut keyakinan kita benar, terus maju. Jangan sampai kita menyerah, pantang mundur, jangan menyerah, coy, gitu ya. Wah, oleh karena itu wahai saudara-saudaraku dimanapun berada, inilah kisah-kisah yang sangat berkesan sampai-sampai dibukukan di dalam Al-Quran, yaitu surah Al-Luqman. Luqmanul Hakim ini, maaf poster tubuhnya nih, kulitnya hitam, seperti robah seperti yang tukang ajan Rasulullah, ya. Nah, kulitnya warnanya hitam kelam, nggak kelihatan, cuman giginya doang yang putih. Nah, oleh karena itu saudara yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dimanapun kita mengambil intisari, yaitu khususnya pada kesempatan ini tentang Luqmanul Hakim yang saya sampaikan tadi, mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita, bahwa dimanapun kita berada, apa yang menurut kita baik, jalankan. Menurut pandangan Allah itu baik, jalankan. Dan jangan sampai kita terbawa dari perkataan orang lain. Kenapa? Nanti akan menjerumuskan kita, akhirnya kita tidak konsekuen dengan apa yang kita jalankan, akhirnya kita menyerah. Jangan sampai kita menyerah, teruslah dan pantang mundur. Terima kasih dari saya. Usikum wa nafsi bitaqallahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.